Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Franky Kawatak ya, di siaran yang penuh berkat, siaran yang memberkati, siaran yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan dan semakin meyakini tentang kebesaran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kitab Amsal menulis hati yang gembira. Dalam kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal atau penulis Amsal ini ingin supaya orang memahami bahwa gembira karena Tuhan itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Ya, gembira karena Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, ya, membuat kita mengalami satu kekuatan, ya, bukan kekuatan super seperti Superman, saudara ya. Maksudnya kekuatan dari dalam, kekuatan iman yang membuat kita mudah disembuhkan dari penyakit. Kenapa? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Sesungguhnya ketika kita bergembira karena Tuhan, kita merasakan ada sukacita karena kita telah diselamatkan oleh kasih kemurahan Tuhan, apalagi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita yang sebenarnya berdosa, yang sebenarnya tidak layak, sekarang kita diberikan kelayakan untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan, menerima sorga. Itu membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira. Jadi bergembira karena apa? Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita bergembira, maka itu akan jadi satu kekuatan, jadi satu obat. Seperti kata kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika kita bergembira karena Tuhan, kita bersukacita karena Tuhan, kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa menyanyikan pujian kepada Tuhan, kita merasa ada damai sejahtera yang luar biasa. Itu adalah kekuatan dari Tuhan, karena kita percaya kepadanya. Yang kedua dikatakan, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kenapa semangat yang patah? Artinya semangat yang patah itu justru membuat satu penyakit. Semangat yang patah itu akan membuat orang yang sakit bertambah sakit. Semangat yang patah, orang yang tadinya sehat, dia depresi, stres, sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal karena depresi atau stres. Nah, makanya Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal, hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Itu adalah sebuah kebenaran. Adalah sebuah ilham yang diberikan Roh Kudus kepada penulis kitab Amsal. Supaya setiap orang harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang luar biasa ketika kita percaya. Nah, kita tahu bersama hari-hari ini banyak orang ketakutan. Ya, ketakutan karena apa? Banyak orang cemas. Banyak orang khawatir, mau kemanapun khawatir. Kenapa? Karena ini musim pandemi. Ya, kita tahu COVID-19 membuat banyak orang ketakutan. Ya, karena sering melihat berita banyak kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, kita pun sebagai orang percaya tetap harus mengikuti protokol kesehatan tentunya, ya, menjaga jarak, memakai masker, ya, kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Pokoknya kita mengikuti aturan-aturan pemerintah. Tetapi bukan berarti kita ada dalam ketakutan. Kita bisa melakukan semua itu, tetapi bukan dalam ketakutan.
Sebagai tanda kita menjaga kesehatan tentunya ya. Kita yang menghindari. Tetapi bukan dalam sebuah ketakutan. Sebab banyak orang ada dalam ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan karena mendengar kabar tentang COVID yang mematikan. Nah, hari ini saya ingin bawa kita kepada kebenaran. Apa sih pandangan firman Tuhan tentang COVID? Kalau kita lihat dalam kitab Amsal, menuju kepada kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu. Ditulis oleh kitab Amsal, ditulis oleh seorang penulis Amsal. Dan itu benar-benar satu kebenaran. Bergembira karena Tuhan. Tapi sebaliknya ketika orang depresi, apalagi kalau dia kena COVID. Aduh, COVID saya. Kena COVID. Dites. Kena COVID. Depresi, stres, kurung diri, ketakutan. Ketakutan itulah yang membuat imun tubuhnya berkurang. Kenapa? Karena ketakutan yang mendalam, ketakutan terhadap kematian. Karena COVID. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara takut ketika menghadapi masa-masa demikian, Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu. Tetapi ketika saudara bersuka cita dalam Tuhan, tetap memuliakan Allah, maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan kita percaya bahwa ketika kita kuat dalam Tuhan, maka hati yang gembira itu akan membuat penyakit kita disembuhkan sesuai dengan kitab Amsal. COVID itu tidak sedikit banyak kesaksian-kesaksian orang yang disembuhkan dari COVID karena mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan, memuliakan Tuhan ketika terkena COVID. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tidak rasa stres karena kena COVID, biasa saja. Anggap aja COVID itu bukan penyakit mematikan, tetapi obatin, ya, dirawat. Kemudian bawa dalam satu pengharapan bahwa Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Sekali lagi, sekalipun saudara dimanapun berada terkena COVID, kalau Tuhan tidak mengizinkan sehelai rambut di kepalamu jatuh ke tanah, maka nyawamu tidak akan hilang oleh karena penyakit COVID. Karena apa? Karena nyawa manusia di tangan Allah, bukan di tangan COVID. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya ingin meyakinkan kita percaya penuh kepada Tuhan. Jangan takut kepada intimidasi COVID. Ketika saudara kena, biasa saja, minum obatnya, minum obat yang benar tentunya ya. Jaga kesehatan. Ya, ikuti aturan-aturan yang diberikan. Ya sudah. Jangan terbawa ketakutan. Sebab ketakutanmu adalah pembunuh terbesar. Sekali lagi, ketakutanmu adalah pembunuh terbesar. Saya berikan sebuah ilustrasi. Satu waktu dalam sebuah rapat besar, ya, rapat dari COVID. Kemudian rapat juga dengan para ahli lah COVID ini. Anggaplah COVID bisa berbicara. Kemudian para ahli berkata begini, COVID, kenapa kamu membunuh 10.000 orang dalam satu hari? Kamu ini kejam, kamu ini jahat. Terus COVID menjawab, para ahli, kalian salah. Saya bukan pembunuh yang kalian maksud itu. Saya tidak membunuh sebesar yang kamu tuduhkan kepada saya. Loh, kenapa begitu? Kata para ahli. Iya, sebenarnya yang saya bunuh dalam data saya sebagai COVID, kami sebagai virus COVID, yang kami bunuh cuma 1.000 orang. Tapi kenapa dalam data kamu itu ada 10.000 orang? Kamu tahu kenapa? Yang kami bunuh cuma 1.000. Yang mati 10.000. 9.000 itu mati karena apa? Bukan karena kami. Itu 9.000 itu mati karena ketakutannya sendiri.
mendengar nama saya, mereka ketakutan, mati sendiri. Mati ketakutan. Nah, jadi saudara, itu ilustrasi. Sesungguhnya ketakutan adalah pembunuh terbesar. COVID memang mematikan, tetapi ketakutanmu akan menjadi pembunuh terbesar. Lewat firman Tuhan hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Semakin engkau depresi, memikirkan penyakit, dan tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ketakutanmu akan membunuhmu. Tetapi kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, engkau datang berdoa, sujud, menyembah kepadanya. Saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau semua ada dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki aku meninggalkan dunia ini, meninggal dunia, pasti saya meninggal. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka sehelai rambut di kepalaku tidak akan pernah jatuh ke tanah. Selama itu